Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan malam hari ini 31 Oktober 2024 adalah malam penutup di bulan Oktober, dan besok hari kita akan menikmati bulan yang baru, yaitu November. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan selama 1 bulan ini, sehingga dapat kita melewati semuanya dengan sangat baik. Nas untuk renungan malam bagi kita yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Markus 4 ayat 21 sampai 34. Nah, di dalam nas ini terdapat 3 perikop. Jemaat Tuhan bisa membacanya di rumah, dipersilakan dibaca dulu. Untuk membaca nas ini terlebih dahulu secara pribadi sebelum bersama-sama kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Semua kehidupan manusia memiliki begitu banyak tantangan yang dihadapi setiap harinya, dan begitu banyak situasi yang dapat membingungkan, mengherankan, dan bahkan keadaan itu membuat kita tidak bisa berkata-kata atau kita dibungkamkan dengan situasi tersebut. Terkadang kehidupan kita sebagai manusia berada di luar dari rencana kita, di luar dari nalar kita, dan bahkan tidak masuk akal di dalam kehidupan kita. Kan hari ini kita berbicara tentang hal itu. Apakah pelita dalam diri kita menyala? Apakah benih itu tumbuh? Apakah kita dapat seperti biji sesawi? Firman yang diperhadapkan untuk kita pada malam hari ini berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah pelita, kedua benih, dan yang ketiga biji sesawi. Pelita adalah sebuah sumbu yang dapat menerangi ruangan yang sangat luas. Pelita atau sumbu itu ketika ditempatkan lebih tinggi daripada perabotan akan menerangi satu ruangan penuh. Tetapi jika pelita itu berada di bawah tempat tidur, apakah dapat meneranginya? Tentu tidak bisa. Pelita adalah Injil Kristus yang seharusnya diberikan kepada siapa saja yang mendengar, menyaksikan, dan menemukannya, sehingga dapat menerima hal itu dengan sangat baik. Ya, walaupun di dalam kehidupan yang kita lakukan saat ini tidak selamanya indah. Ada begitu banyak situasi yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Hidup manusia juga ditentukan sesuai dengan kabar baik yang disampaikannya. Sebab kabar baik itulah Injil yang membawa manusia pada sukacita, damai, sejahtera, dan penghiburan dalam hidup manusia. Terkadang manusia juga memiliki kekhawatiran dalam hati, pikiran, bahkan kehidupan. Terkadang manusia juga tidak dapat bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang, dan bahkan membiarkan pelita itu semakin padam dalam dirinya. Ternyata hal ini menjadi bagian yang berusaha untuk menghalangi atau menjauhkan kita kepada Tuhan, karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita membiarkan pelita Kristus itu tetap menyala dalam diri kita? Caranya dengan mengambil satu langkah, yaitu berdiri dengan berani, peganglah pelita itu dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Lakukan semuanya dengan hati yang bersumber daripada Tuhan, dalam setiap kehidupan keluarga, pelayanan, baik dalam gereja ataupun pekerjaan, dan bahkan pada lingkungan sekitar. Langkah pelita itu adalah dengan perkataan yang baik, sikap yang tepat atau bijaksana, dan mengambil keputusan dengan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kebaikan yang kita terima daripada Allah itu perlu untuk kita sebarkan, perlu kita sampaikan, perlu kita bagikan melalui kehidupan kita setiap hari. Lalu apa yang kita dapat hari ini adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada manusia, dan manusia harus bersyukur atasnya. Kenapa? Karena ketika manusia tidak menerima anugerah itu, maka anugerah itu akan diambil kembali, seperti ayat yang ke-25. Diri orang Kristen sebagai pelita itu tadi, dia perlu sebuah benih yang dapat menghasilkan buah yang baik dan tumbuh besar sehingga menjadikan itu karunia. Kenapa? Karena Kristus memberi dirinya untuk manusia, jadi manusia perlu lebih keras lagi memperbaiki dirinya untuk tumbuh dalam berbagai situasi. Situasi dapat kita lewati ketika Tuhan berkati, karena berkat adalah kabar sukacita. Lalu, kalau Tuhan tidak memberkati orang-orang pilihan, bagaimana kita dapat menikmati Injil ini sekarang? Berkat yang kita berikan
kepada siapa saja, sama seperti benih yang tumbuh di tanah, mulai menunas, bertumbuh besar, dan berbuah lebat. Hal tersebut sama seperti benih yang tumbuh pada waktu malam dan kemudian tinggal tidur oleh sang penabur. Ketika tertidur, apakah kita mengalami kesadaran penuh? Tentu tidak. Begitulah benih kebaikan Injil tumbuh dalam sanubari manusia, atau dalam sanubari seseorang. Tumbuh dengan sendirinya tanpa diketahui prosesnya, sebab proses itulah yang akan menentukan benih itu tumbuh dengan baik atau tidak. Seperti pada Markus 4 ayat 1-9 dan ayat 13-20. Sebab kehidupan kita menjadi berkat itu akan menentukan masa depan atau keadaan ke depan dari orang tersebut, sampai pada akhirnya akan menuai pada waktunya. Dalam berbagai keadaan di kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai seorang yang beriman, yang bergelut dengan kekerasan dunia, bertarung untuk menjadi pelita, menjadi berkat, menjadi benih yang baik. Apakah hal itu cukup untuk menjadikan kita anak Tuhan yang setia? Jawabnya tentu tidak. Tidak mudah menjadi manusia yang tugasnya sebagai seorang penerang bagi orang banyak. Tidak mudah menjadi seorang garam yang dapat memberikan rasa pada perjalanan hidup. Tetapi dalam segala hal yang terjadi itu, manusia ternyata perlu Tuhan dan memerlukan bimbingan Tuhan supaya dapat menjadi pelita yang terang menyala dan dapat menghasilkan benih terbaik untuk membentuk atau menumbuhkan iman itu kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-30-34, hendaknya memberikan pandangan kepada kita bahwa diri kita perlu dirawat. Namun yang lebih penting dan yang utama adalah rohani kita. Rohani, yakni kedekatan kita kepada Allah atau kepada Kristus. Dengan keyakinan kita bahwa benih itu akan menjadi sumber damai sejahtera yang dikehendaki Allah. Sama halnya seperti biji sesawi. Dengan benih yang kecil dapat menjadi tumbuhan yang besar, melebihi tumbuhan lainnya. Ketika kita fokus pada perawatan itu dengan kasih, dengan perhatian dan ketulusan hati, agar menjadi tanaman yang berguna dan menjadi berkat kepada setiap orang yang menikmatinya. Hal ini berusaha menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen adalah orang yang hebat, orang yang pantang menyerah, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena ia mengetahui pelita yang diterima harus menghasilkan benih yang tumbuh pada dirinya dan orang lain. Hal ini berlaku kepada siapa saja yang mau mendengar dengan telinga yang sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna dan dipergunakan dengan baik. Dengan demikian, kita perlu belajar menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang memiliki perhatian, menjadi seorang yang peduli, yang saling memberikan dukungan, sehingga pelita itu selalu menyala dan tidak padam sampai pada kesudahannya. Karena Injil Tuhan harus selalu diberikan di dalam berbagai kehidupan kita. Menjadi pelita, menjadi benih, dan menjadi biji sesawi. Amin untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah, terpujilah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam setiap keadaan kami tidak mengetahui datangnya dari mana, sumbernya dari mana, dan keadaan kami tidak mengetahuinya. Dan bagaimana cara kami mengatasikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan mengetahui kehidupan kami. Tuhan tahu segala hal yang kami perlukan. Tuhan tahu kehidupan kami. Dan Tuhan tahu pula apa yang kami perlukan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan adalah Maha Kasih yang telah memimpin memelihara kehidupan kami sepanjang tahun hingga kami dapat menikmati kasih setia Tuhan sampai hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, ajarkan kami menjadi seorang pelita yang menerangi banyak orang. Ajarkan kami menjadi seorang benih terbaik, sehingga kami dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna, tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi orang-orang yang menikmatinya. Ajarkan kami juga Tuhan, menjadi seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, memimpin memelihara kehidupan kami, sehingga kami selalu bersandar pada kehendak Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam 1 bulan yang akan datang. Kami serahkan juga hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami ke dalam tangan kanan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.